Om Swastiastu, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ngurah Eko Atama Putra. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk-bentuk penilaian. Baik, kita akan masuk ke dalam materinya saja, yaitu mengenai bentuk-bentuk penilaian. Yang di mana bentuk-bentuk penilaian ini dibagi menjadi 3 bentuk penilaian, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Baik, kita akan masuk dulu ke dalam penilaian sikapnya. Yang di mana penilaian sikap ini terdapat pada kompetensi inti 1 dan 2 yang terbagi menjadi 4 jenis penilaian. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penilaian observasi, di mana guru mengamati secara langsung siswa, misalkan berani tampil di depan kelas ataupun tidaknya. Yang kedua adalah penilaian diri, yang di mana guru di sini harus menilai dan mengamati aktif atau tidaknya siswa tersebut. Misalkan guru dapat memberikan contoh soal ataupun soal dan melihat apakah siswa tersebut aktif dalam menjawab soal tersebut ataupun tidak. Yang ketiga adalah penilaian antar siswa, yang di mana dimaksudkan guru untuk menilai kompetensi antara siswa satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah penilaian jurnal, yang di mana dalam penilaian ini bisa dinilai melalui catatan guru yang berkaitan dengan sikap sikap positif siswa, baik itu sikap positif maupun sikap negatif dari siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Baik, kita akan masuk ke dalam penilaian yang kedua, yaitu mengenai penilaian pengetahuan, yang di mana tujuannya adalah untuk mengukur tingkat dari pengetahuan siswa itu sendiri, yang terdiri menjadi atau terbagi menjadi 3 sebuah tes. Yang pertama adalah tes lisan, yang kedua adalah tes tertulis, dan yang ketiga adalah tes penugasan. Dari ketiga tes ini, kita bisa mengambil bentuk-bentuk soalan ataupun bentuk-bentuk tesnya, yang diantaranya kita bisa mengambil bentuk tes pengetahuannya, yaitu yang pertama adalah tes pilihan benar salah, yang kedua adalah tes menjodohkan, yang ketiga adalah tes pilihan ganda, yang keempat adalah tes melengkapi isian, yang kelima adalah tes jawaban singkat, dan yang terakhir adalah tes uraian. Baik, kita akan masuk ke dalam penilaian yang terakhir mengenai penilaian keterampilan, yang dibagi juga menjadi 4 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian praktik atau unjuk kerja, yang dimana kita bisa mengambil contohnya itu saat penilaian praktik berdrama ataupun baca puisi ataupun nilai-nilai praktik lainnya. Yang kedua adalah penilaian produk, yang dimana dari penilaian ini adalah penilaian dari hasil kegiatan ataupun karya siswa, semisal membuat kerajinan tangan ataupun lainnya yang berkaitan dengan hasil karya siswa itu, yang dimana penilaian ini sangat identik dengan hanya satu karya saja. Lanjut, yang ketiga adalah penilaian portofolio, yang dimana penilaian ini berfokus pada sejumlah karya untuk melihat dari perkembangan minat bakat siswa tersebut, kelebihan dan kekurangan siswa tersebut, yang dimana identik dengan beberapa karya. Di dalam perbedaannya dengan penilaian produk adalah penilaian portofolio ini identiknya dengan beberapa karya. Baik, yang keempat adalah penilaian proyek, yang dimana pada penilaian ini guru menilai lebih kompleks dari penilaian portofolio maupun nilai produk tersebut. Dalam penilaian proyek ini, guru itu menilai, misalkan kita ambil contohnya adalah siswa itu ingin membuat karya anyaman bambu, maka guru itu harus mulai menilainya dari pencarian bambu yang bagus dan sebagainya sampai hingga tahapan terakhirnya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan materi mengenai bentuk-bentuk penilaian. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan saya tutup dengan para mesanti dan terima kasih. Om Santi 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 Om.